Ya, kalau kita bicara surga neraka, nanti atau sekarang? Sekarang. Maka saya katakan tadi, ketika kita menutup mata, itu urusan akhirat. Kesadaran ketuhanan itu muncul. Begitu kita buka mata, ini urusan dunia. Dan itu masuk ke dalam, dia itulah mengacau-ngacau, mengacak-acak kesadaran diri ketuhanan itu. Hati-hati. Kita masuk di kedalaman itu, maka bicara pahala sama dengan orang yang pergi haji, kan, perjalanan dari Medan, dari rumah ke Makkatul Mukarramah. Apa yang mereka cari di sana? Untuk berjumpa dengan Baitullah. Kita berpindah dari kesadaran keakuan diri, imajinasi, iya kan, kita masuk, pindah ke dalam, berdiam kita di situ, berhening kita di situ, bermuwajjah kita di situ. Diam. Ingat, perjalanannya itu gangguan banyak sekali. Banyak sekali gangguan. Kadang-kadang persoalan 2 bulan yang lalu muncul ya di situ. Iya. Itu pekerjaan siapa? Setan. Kalau kita makan cabai pedas, kita bilang itu ujian dari Allah. Yang makan cabai kan kau. Nah, ini patut kita kaji dalam konteks nanti kajian ini. Saya pisah dulu diri sejati ini. Itulah kemanapun kita. Dalam beribadah, situ kita. Dalam kita berdoa, sampai saya katakan rukun Islam yang 5 itu, syahadat sampai haji itu, tempatnya di situ. Nah, tapi saya katakan, kalau itu bisa lahir rasa, maka rasa ini yang disebut dengan orang-orang tasawuf zuk. Ya Allah, rasa inilah yang ditawar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan ajaran itu. Sebenarnya ditawar dengan harta, dengan wanita, dengan tahta untuk meninggalkan itu. Rasulullah tidak mau. Tak ternilai harganya. Nah, bagaimana dengan kita setelah kita memahami kajian itu, kita masuk ke dalam. Di sanalah ketenangan itu. Inilah diri steril, inilah fitrah. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan, mohon dicatat. Power itu, kita tahu kan? Ya, energi itu energi Allah. Ya, ini nggak apa-apa, saya sampaikan supaya, tapi jangan dicari-cari ya. Maka dia punya kekuatan tersendiri, kalau boleh saya katakan. Karena itu energi Allah, maka kekuatannya tidak terbatas. Tapi sangat kita sayangkan, kita hanya banyak tahu, tetapi tidak menjadikan itu sebagai hal yang sangat vital, yang sangat penting dalam kehidupan ini. Maka inilah jaminan yang disampaikan Allah bagi orang yang bersungguh-sungguh menuju jalanku. Aku yang akan menunjuki. Artinya apa? Allah memberikan jaminan tidak akan menjadi orang yang terhina, papa. Ya, kalau udah di bawah miskin tuh ada lagi namanya fakir ya. Di atas fakir tuh tidak akan terhina orang yang istiqomah di situ. Ya, ini harus kita camkan. Maka energi di situ ketika kita melihat diri batin itu, ya, nanti sampai nanti kita memang menyatu. Ya, menyatu kita sudah tidak menarik, tidak seksi lagi bagi kita melihat diri
ilusi diri yang sifatnya apa tadi istilah kita identitas, kita nggak menarik lagi. Kenapa? Karena kita sudah berliqa, kita sudah ketemu, sudah merasakan nikmatnya. Cuma yang dianehkan, ya yang dianehkan yang saya maksud itu, begitu kita sudah buka, ya kita merasa hal biasa saja, gitu dia. Iya kan? Nah, tapi sikapilah itu. Ya, maka meminta melalui itu. Jadi sejauh manapun kita berjalan, sejauh manapun kita pergi, yang dekat itu tetap Allah. Nah, begitu dia. Ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi bukan ada kalimat kita di dalam Allah atau Allah di dalam diri, kita di dalam diri Allah atau kita atau Allah di dalam diri kita. Maka dua kata itu tidak boleh dipisah, kedua-duanya. Saya kemarin pernah nanya, saya sampaikan kepada kawan-kawan, kira-kira beda nggak orang berdoa di depan Ka'bah dengan berdoa di masjid biasa? Atau katakan di rumah. Nah, ya saya lemparkan pertanyaan itu, sesungguhnya sama saja Pak. Karena Allah itu innallahu muhitum fil alamin, Allah itu meliputi sekalian alam. Di sana diliputi, di sini juga diliputi. Ya kan? Inilah dulu jadi problem untuk wakil Kementerian Agama Bapak Raden Safi'i. Ya beliaulah dulu sempat mengatakan berdoa di Ka'bah sama dengan berdoa di Pulau Canang. Tahun berapa itu ya? Saya masih mahasiswa. Akhirnya beliau itu dipanggil Majelis Ulama. Sejak itulah mati karir dia sebagai seorang pendakwah. Kenapa? Dia dakwah jago. Ya, yang namanya ke Aceh, apa namanya itu? Enggak, itu apa namanya? Kayak tambang gas, apa kan ada di sana itu kan? Harun. Dialah ustadz yang sering diundang. Iya kan? Baru ustadz apa dulu hitam-hitam orangnya, gemuk. Ya, kok bisa lupa, lu aja orang itu masih ingat saya. Terjadi persaingan itu. Nah, kenapa? Dia sempat menyatakan itu, Raden Safi'i. Ya, berdoa di Ka'bah dengan berdoa di Pulau Canang. Waktu itu Canang itu lagi gencar-gencarnya itu. Tempat maksiat kan gitu ya, mohon maaf ya. Nah, makanya marah ustad-ustad. Nah, sebenarnya kalau dengan mata hati, dengan kaji melihat yang dia maksud itu bukanlah merendahkan Ka'bah sebenarnya, kan begitu. Karena itu tadi kan, kalau orang banyak bilang kain gandum itulah bakal baju yang paling mahal, ya kan? Tapi banyak mengatakan itu yang paling mahal, maka batik yang kita pakai itu nggak ada apa-apanya itu, iya kan? Karena nilai kebenaran itu kadang-kadang diusung, yang salah itu diusung orang banyak bisa jadi benar. Nah, kira-kira begitu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita bangun kesadaran Isa ya, bukan jadi Nabi Isa ya. Kesadaran Isa, kesadaran ketuhanan itu, hidupkanlah nilai-nilai ketuhanan itu, jangan tuan-tuan membunuh itu. Ya, membunuh itu maksudnya apa? Ya, tidak ada kesadaran itu kan sama dengan membunuh itu. Ya, maka kita di hadapan Allah, ya kita itu adalah mayat. Ya, makanya kadang-kadang kita suntuk. Ya, kenapa lah doa nggak kabul? Kenapa masalahnya kita lebih banyak mati daripada hidup. Itu dia. Ya, kok kayak gini gitu. Nah, cuma kadang-kadang pun udah muncul kesadaran itu, materi nggak dikasih Allah.
Yang artinya apa? Dia sendiri berkeluh kesah, aku udah begini juga, kata dia begitu. Dia nggak menyadari bahwa bermakrifat itulah harta yang terbesar. Rasulullah itu yang ditawar. Berhenti kau ya Rasulullah mendakwakan ajaran itu. Apa kau mau? Mau perempuan cantik? Berapa? Kalau mau cakep, kalau bahasa ini ya berapa ekor kau mau, kira-kira begitu. Kau mau emas, itu Gunung Uhud kami bikin bisa jadi emas. Kalau kau mau jadi raja, kau kami angkat jadi raja. Iya kan? Tapi Rasulullah nggak mau. Nah, kenapa sekarang hari ini, malam hari ini, kesadaran itu kita sudah rasakan? Ada nggak kira-kira getaran sama kita? Iya ya, kan begitu? Nah, seperti itu. Nah, tidak akan pengetahuan itu tidak akan memberikan bekas kalau kita tidak mengalami. Ingat itu. Ya. Tidak akan memberi bekas, memberi dampak pengetahuan kalau tidak dirasakan. Iya kan? Makanya kalau pengalaman hidup kita rasakan, wah itu membekas sekali. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara jasad, ruh, di tengah-tengah itu ada jiwa. Ya, di tengah-tengah itu ada jasad, ada ruh, di tengahnya ada jiwa. Nah, jiwa ini saya katakan tadi ini adalah 3 komponen. Itulah pikiran, perasaan, dan emosi. Ini saling keterkaitan. Kalau pikiran kita kacau, maka berpengaruh kepada perasaan, berpengaruh kepada emosi. Pikiran sehat, perasaan sehat, emosi sehat. Ya, dan itu di dalam diri kita. Untuk apa ini kita paham, kawan-kawan sekalian? Supaya tahu kita elemen-elemen yang ada di diri kita. Bukan hanya sekilas seperti apa yang selama ini kita pahami, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Tidak sebatas itu, ya kita masuk kepada itu. Nah, kawan-kawan sekalian, pikiran bisa membuat orang sakit, pikiran bisa membuat orang sehat. Ya, pikiran. Nah, hukum pikiran, ingat, ya, apa yang dia pandang itu masuk. Apa yang dia pandang itu masuk. Apa yang dia dengar itu masuk. Apa yang dia rasa masuk. Nah, Nabi Adam ketika dia di surga, dia kan pada puncak Sidratul Muntaha, kesadaran yang tinggi kepada Tuhan. Tapi begitu pengetahuannya dia ganti ketajaman spiritual itu dengan logikanya. Apa logika Adam? Kalau aku makan buah kuldi ini, maka aku akan abadi. Kan itu. Terjadi pergeseran dari nilai spiritual itu ke pengetahuan. Biar kita tahu kita musuh kita siapa. Ya, Nabi Adam itu yang terjadi. Sehingga dia makan itu. Maka muncullah problem. Artinya apa? Sederhana saja. Jangan kita terlalu percaya kali dengan akal. Sifat akal itu, pikiran ya, akal pikiran itu, dia suka maju, suka mundur. Ketika kita sholat, ketika kita memandang diri batin itu, istirahatlah di situ, berpikirlah di situ, sadarlah di situ. Karena hukum pikiran suka membawa mundur ke belakang dan mundur ke depan. Maka lewat sholat 5 waktu, kita sesungguhnya tidak hanya melepasi kewajiban saja,
tetapi kita melatih untuk fokus. Jangan mau dibawa pikiran ke depan, dibawanya mundur ke belakang. Jangan mau. Nah, dengan tahunya kita rumus ini, ketika kita sholat itu bertahan di situ. Kalau dibawanya ke sana, kita udah paham. Oh, yang bekerja itu yang ini gitu. Kita jangan mau. Nah, inilah artinya kita akan selamat ketika kita bisa mengatur pikiran. Jangan kita diatur pikiran, hati-hati. Ya, menentukan yang akan datang adalah sekarang. Sekarang aja. Ya, kalau kita bicara surga neraka, nanti atau sekarang? Sekarang. Maka saya katakan tadi, ketika kita menutup mata, itu urusan akhirat. Kesadaran ketuhanan itu muncul. Begitu kita buka mata, ini urusan dunia. Dan itu masuk ke dalam, dia itulah mengacau-ngacau, mengacak-acak kesadaran diri ketuhanan itu. Hati-hati. Iya kan? Makanya banyak orang tahu. Ya, saya sederhana aja lah ngasih contoh. Awal-awal saya di Medan ini kan namanya Maranto. Makan tak jelas, apa tak jelas. Iya kan? Kalau nampak kasih orang makan kambing, nggak ngerti saya itu. Ada kolesterolnya, dengar kolesterol pun nggak pernah gitu. Kalau kita sakit, hanya makan daun pepaya, diremas pakai air hangat, minum, digulung-gulung di tikar pandan itu. 15 menit, kepala aja di luar, berkeringat, begitu keluar dari pandan itu, sehat gitu dia. Nah, tapi karena kita banyak tahu sekarang ini, ya oleh pikiran tadi, ya inilah kadang-kadang yang mengakibatkan tertutupnya diri sejati itu. Pikiran itu. Nah, ya, maka ini harus ditandingi dengan masuk di kedalaman itu. Nanti kawan-kawan kalau betul itu dibikin semacam sholat, meditasi, berzikir atau apa namanya, ketika kita masuk situ, nampak kita lah nanti, ya kita bilang selama ini setan gitu kan, datang yang ini, datang ini gitu. Nah, ternyata itulah diri identitas itu. Nah, dia memang diciptakan, itulah makna Al-Quran itu pujuroha wa taqwaha, itu ada nilai negatif, ada nilai positif. Ya. Jadi jaga pikiran, jaga perasaan, jaga emosi. Bagaimana ini? Tentu dengan memaksimalkan kesadaran ketuhanan, itulah yang mampu menetralisir yang tiga itu. Ya, jadi kalau pasutan nanti sudah paham diri sejati itu, kalau di misalnya kayak Nabi pasutan dilempari, dicaci, dihina, dia nggak marah. Kenapa? Karena Rasulullah cara melihatnya yang dimaki itu bukan aku. Itu identitasku, diriku, karena fitrah lebih suci. Kau hati-hati gitu, nanti dia bisa marah kan gitu, nanti bisa kualat kau gitu. Nah, makanya wali-wali Allah itulah yang menonjol di diri mereka, sehingga kawan-kawan itulah sumber bermukasyafah itu. Ini saya lemparkan. Kita akan tahu segala-galanya ketika kita hidup di dimensi itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, karena saya nggak bisa melihat lagi yang arti tunduk itu karena paham atau karena memang udah capek. Iya kan? Nah, itu saja saya pikir. Ya, mungkin banyak hal yang bisa kita inikan. Jadi kalau ibarat kita bikin judul kajian kita ini, ya dahulukan diri primer dari diri sekunder. Itu judulnya. Agak-agak modern sedikit. Ya kan? Kita mendahulukan diri primer ya daripada diri sekunder. Selama ini yang kita urus yang mana?
Umur kita masing-masing katakanlah ada 40, 50, 60. Ya Allah, sudah berapa lama kita hanya menciptakan menciptakan Tuhan. Tuhan yang kita ciptakan, bukan Tuhan yang menciptakan kita. Ya, itu kalimat yang hampir mirip tapi berbeda makna. Kita sering menciptakan Tuhan yang kita ciptakan. Ya kan, selama ini gitu kan, sembahyang kita sesuka hati kita, bukan diri itu tadi yang kita sembah. Diri ini yang kita bawa. Itu namanya menciptakan Tuhan yang kita jadikan, bukan mempertuhankan Tuhan yang menjadikan kita. Nah, itu bisa dibikin di status itu. Supaya orang bertanya, yakin kita mempertuhankan Tuhan yang kita ciptakan, bukan kita bertuhan kepada yang menciptakan. Ya, itu saja lewat nanti diskusi, apalagi udah pasang-pasang sesajen, itu lebih nangkap, ya kan? Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'un alim. Ayo kita mainkan gaji itu. Mohon maaf sebelumnya, yuk kita lihat ke situ. Ya, saya berharap kawan-kawan bisa merasakan gitu. Jadi bukan kita berdoa, dia yang berdoa, kita mendengarkan saja. Na'udzubillahi samii'un alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin.